Hari ini aku akan bahas alasan kenapa aku bertahan di trading forex meskipun kata orang-orang ini adalah bisnis yang lumayan sulit. Sebelum masuk lebih jauh, aku mau cerita sedikit dulu teman-teman. Sebenarnya, aku pertama kali belajar trading itu bukan di forex, tapi pertama kali banget aku belajarnya di saham Indonesia. Dulu aku pakai sekuritas itu Indo Premier. Modalnya sekitar 5 jutaan. Itu teman-teman pertama kali banget aku ikut signal orang. Nah, kemudian teman-teman karena ngerasa di situ kurang menghasilkan, ya jelas kenapa kurang menghasilkan. Aku modalnya cuma 5 juta di sana. Saat ada posisi plotting, itu nggak bisa lagi ngambil posisi besok hari karena yang itu masih nggak bisa di-cut, nggak kena take profit dan juga nggak kena stop loss. Nah, kemudian teman-teman aku mulai pindah ke binary option. Itu salah satu tempat terlama aku belajar trading. Sampai pada akhirnya kenyataannya itu bukanlah trading teman-teman. Karena risk rasionya di situ nggak jelas banget. Risk rasionya sebenarnya itu di 1:0,8 atau biasanya di 1:0,7. Itu kayak kamu ngeresikokan satu motor untuk dapetin motor tapi tanpa ban. Nah, hampir kayak gitu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang hilang ketika kita dapat profitnya. Jadi nggak bagus banget risk rasionya di sana. Kemudian teman-teman pada akhirnya aku baru belajar di trading forex. Nah, untuk belajar trading forex dulu aku pernah pakai pertama kali modalnya itu di sekitaran 100 dolar atau 1,4 juta kalau nggak salah di zaman itu. Dan ya, seperti biasa, seperti pemula-pemula pada umumnya, aku entry di gold pakai signal orang juga. Dan tahu nggak, keseret banyak banget. Modal 100 dolar itu masuk di gold itu kayak anjir, risknya gede banget teman-teman. Sampai pada akhirnya aku bolak-balik ke binary option, nanti ke forex, nanti ke binary option, sampai sekarang memutuskan untuk full di forex. Dari semua itu tadi, apa tantangan yang aku hadapi? Oke, mulai dari saham teman-teman. Tantangannya ya tentu aja dari modal. Bodohnya aku, dulu aku nggak mikirin gimana caranya nambahin modal. Tapi yang aku pikirin gimana caranya profitnya lebih besar. Akhirnya itu bikin aku nggak fokus lagi di saham, aku pindah ke binary option. Binary option itu wah, gacor banget teman-teman, easy money banget. Dan sampai pada akhirnya lossnya juga ternyata dalam banget. Kemudian setelah perjalanan panjang, banyak banget belajar di binary option. Aku belajar price action, indikator, dan metode-metode yang banyak banget. Sampai aku bisa coding indikator buat di binary option. Perjalanan panjang menghasilkan dari sana, kemudian sekarang get out ke forex. Nah, di forex ini teman-teman sering banget aku ngerasain pengen quit, tapi sebenarnya nggak quit yang bener-bener quit, lebih ke arah pingsan aja. Jadi rasanya kayak istirahat sejenak, terus nanti balik lagi, istirahat sejenak, nanti balik lagi, kayak gitu-gitu aja. Salah satu penyebab kenapa aku bisa berpikir untuk quit di bisnis trading ini, salah satunya ya tentu aja kita ngerasain loss beruntun. Loss beruntun itu paling menyakitkan. Loss beruntun semakin dalam, konsisten profit itu sulit. Akhirnya kita jadi tekanan mental, apalagi kita bisa sampai kena drawdown. Nah, tapi teman-teman di trading forex ini kebetulan aku belajarnya langsung ke orang-orang yang menurut aku benar. Salah satunya ada Pak Tito Hayonanda dari Traders Family. Kemudian aku belajarnya di Duen Anggara dari NFC. Dan ada juga Dani Indrawan Pratama dari Jaripedia. Menurut aku mereka itu adalah pebisnis-pebisnis yang hebat di trading forex ini. Nah, itu sebabnya aku teman-teman nggak pernah ngerasain sekalipun margin call di trading. Tapi kalau minus sering. Tapi kalau margin call bener-bener nggak pernah sama sekali. Karena memang aku masuknya langsung belajar ke guru yang menurut aku bener. Mereka ngajarin risk management itu penting banget. Risk ratio itu penting banget. Metode yang nggak berubah-ubah itu juga penting banget. Jadi kata Pak Tito aja, temukan satu metode dulu di backtest. Lihat hasilnya apakah bagus. Jika bagus, jalankan di forward test. Forward test menghasilkan udah make money. Baru cari metode baru lagi atau tambahin pairnya. Nah, yang kayak gitu aja terus teman-teman. Aku putar. Kemudian teman-teman sampai terlalu sering ngerasain loss beruntun, nggak profit, tekanan mental itu bikin aku akhirnya jadi pelan-pelan kebal. Bisa bertumbuh. Ketika down itu sebentar aja biasanya, terus bertumbuh lagi. Maju lagi. Baru sekarang kita akan bahas ke tahap alasan aku bertahan. Alasannya itu ada 3 teman-teman. Yang paling terakhir itu paling power
full banget. Paling yang aku pegang. Nanti aku akan buka ke teman-teman. Jadi tonton sampai habis. Yang pertama, potensi kebebasan finansial. Yes, teman-teman juga pasti tahu. Atau bisa jadi teman-teman sama kayak aku. Pertama kali kenal trading, itu ngelihat flexing trader-trader. Ngelihat hidup mereka, wow, glamor banget. Berkelimangan harta. Bisa menghasilkan dari mana saja. Yah, itu teman-teman. Sebenarnya itu salah satu alasan aku bertahan juga. Bayangin aja, kita bisa ke luar negeri dan kita nggak terikat sama pekerja manapun. Kita bisa menghasilkan uang dari HP, dari laptop, dari HP bisa kita menghasilkan uang teman-teman. Itu kayak wah hidup impian banyak orang kayaknya. Atau misalkan introvert, dia cuman diam di dalam ruangan, diam di dalam rumahnya yang bagus, terus dia trading. Udah kayak gitu. Itu enak banget teman-teman. Nggak perlu ke kantor setiap hari, nggak perlu kerja setiap hari. Dan salah satu yang terpenting adalah kita bisa menghasilkan uang dari manapun dan kita punya fleksibilitas waktu. Kita bisa kumpul-kumpul keluarga, kita bisa kumpul-kumpul ke teman-teman, kita sekalian menghasilkan. Bahkan saat kita tidur pun itu bisa juga menghasilkan. Kemudian alasan yang kedua adalah self development. Ya, trading forex itu salah satu bisnis yang sulit banget teman-teman. Itu sebabnya self developmentnya sangat diperlukan di bisnis ini. Dengan trading, mental kita akan dibentuk, psikologi kita akan diperbagus lagi. Bahkan untuk kontrol emosi saja kita perlu di sini. Dan juga salah satu yang terpenting yang aku lihat adalah konsistensi. Konsistensi itu penting banget di bisnis itu. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita juga perlu yang namanya konsistensi. Kemudian yang juga aku rasakan adalah dari segi risiko. Nah, karena di trading forex ini kita terbiasa untuk melihat resiko. Salah satunya kalau kita entry di sini resikonya apa, kalau kita entry di sini kita resikonya apa. Nah, kayak gitu teman-teman ternyata terbawa ke dunia nyata. Salah satunya kalau misalkan kita lagi pakai motor. Lagi pakai motor ada tikungan yang bagus nih, kayak bisa di racing line. Nah, tapi teman-teman sebelum melakukan itu aku selalu mikir resikonya dulu. Kalau aku ngambil racing line di jalur orang seperti MotoGP, itu berkemungkinan kita akan ketabrak sama orang lain. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan apapun, aku biasanya mikirin resiko dulu. Terbiasa banget dari trading ke bawa ke dunia nyata. Akhirnya self developmentnya juga pelan-pelan naik. Kemudian yang selanjutnya adalah probabilitas. Di trading itu kita berhubungan banget sama yang namanya probabilitas. Contohnya, kita punya metode dengan risk reward ratio 1:1. Itu biasanya win rate-nya di sekitaran 54%, 56% atau 58%. Itu udah bagus banget teman-teman. Katakanlah 58% aja deh. Nah, dari 100 kali transaksi, artinya kita berkemungkinan win di 58 kali. Dan loss-nya itu kemungkinan 42 kali. Artinya dari 100 itu kan selalu ada probabilitas untuk kita loss ya. Itu juga terbawa ke dunia nyata teman-teman. Salah satunya ketika lagi kita mengendarai mobil. Sebenarnya ketika kita mengendarai mobil dan kita udah di jalan raya, kita itu punya probabilitas untuk tabrakan. Beneran, kita punya probabilitas itu. Tapi kita bisa mengontrol gimana kita bisa mengecilkan resikonya untuk kita nggak tabrakan. Salah satunya, kita mengemudinya dengan cara yang benar. Kita mengemudinya dengan kecepatan yang cukup. Itu salah satu untuk meningkatkan probabilitas agar kita nggak tabrakan teman-teman. Agar kita bisa win di jalanan. Nah, jadi probabilitas-probabilitas yang kayak gitu akhirnya kebawa ke dunia nyata teman-teman. Jadi kayak self developmentnya mantap. Kemudian yang terakhir yaitu make money. Konteksnya ini trading forex ya teman-teman, bukan di saham, bukan di kripto. Mungkin kalau di saham dan di kripto kita bisa pikirin tentang market cap, kita bisa pikirin tentang saham gorengan, kita bisa pikirin tentang meme coin kripto. Tapi ini konteksnya adalah trading forex yang benar-benar liquid teman-teman. Salah satunya bisa di gold, bisa di oil, bisa di major pair, itu terserah. Tapi yang pasti forex itu lumayan liquid teman-teman. Cara make money dengan kita modal 10 juta versus dengan kita modal 1 miliar, itu cara make money-nya bener-bener sama. Gak ada yang dirubah sedikit pun. Beneran. Misalkan modal kamu sekarang 10 juta. Kamu entry-nya di 1% per transaksi. Artinya
Kalau 10 juta, risk 1% itu di sekitaran 100.000 ya. Risk kamu di 100.000. Nah, kemudian teman-teman suatu saat nih, kamu punya modal atau kamu punya pendanaan dari seseorang teman atau siapapun yang ngedanain kamu 1 miliar. Tep, beneran. Kalau kamu udah punya metode yang probabilitasnya oke, kamu udah punya metode yang terbukti make money, itu kamu jalankan aja dengan persis mirip kayak yang 10 juta tadi, modal 10 juta versus modal 1M, itu samakan cara tradingnya, cuman yang dibedain lotnya aja. Itu cara make money-nya bener-bener sama teman-teman, bahkan copy paste. Jadi aku selalu berpikir something big. Kalau sekarang modal aku kecil, suatu saat modal aku sangat besar, tapi cara tradingku bener-bener sama teman-teman. Kalau suatu saat modal aku misalkan 10 miliar, beneran cara trading aku masih sama. Lotnya aja yang berbeda. Kalau misalkan sekarang aku pakainya di 0,5 lot, mungkin kalau nanti modalnya miliaran, itu bisa pakainya di 10 lot, bisa di 15 lot. Bisa jadi tergantung lebar areanya. Nah, jadi itu yang membedakan cuman perhitungan lot dan pipsnya aja teman-teman. Nggak ada beda sama sekali dari cara tradingnya, apalagi dari metodenya. Mungkin kalau orang-orang nangkap ini bisa diaplikasikan atau bisa berpegang teguh dengan cara yang kayak gini, tapi kalau nggak nangkap ya nggak apa-apa, tergantung opini masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.